Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Villa Aipangisti, NIM 8603433012. Teman-teman, saya mahasiswa Universitas Terbuka, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas tutorial 3 mata kuliah filsafat ilmu yang mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara langsung ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama, apa makna pilar pendidikan? Oke, pilar pendidikan adalah dasar atau tiang penyangga sistem pendidikan. Nah, fungsinya untuk membentuk arah, tujuan, dan kualitas pendidikan. Jadi, landasan pembentukan karakter, pengetahuan, keterampilan peserta didik. Pendidikan bukan hanya akademik, tetapi juga nilai dan juga kepribadian. Oke, untuk selanjutnya ada prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang sudah sering sekali kita dengar, yaitu Ingarso Sung Tulodo ing madya mangun karso, yang artinya di depan memberi teladan, yang di tengah membangun semangat, lalu yang di belakang ada tuturi handayani, di belakang memberi dorongan dan dukungan. Jadi prinsip ini menempatkan guru sebagai teladan, motivator, dan pendamping peserta didik. Nah, kita langsung masuk ke bagian relevansi di era digital. Jadi yang pertama, guru itu menjadi teladan penggunaan teknologi dan etika digital. Lalu, pembelajaran daring butuh guru yang membangun motivasi belajar. Lalu yang ketiga, peserta didik perlu mendampingi literasi digital. Lalu yang keempat, pendidikan karakter tetap penting di tengah media sosial dan teknologi. Nah, untuk tantangan dan penerapannya sendiri, itu yang pertama adalah penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Mungkin teman-teman bisa melihat ya, penyalahgunaan dari teknologi dan juga media sosial ini sangat mungkin banyak bisa kita temui ya teman-teman. Lalu yang kedua, ada kurangnya literasi digital pada peserta didik. Jadi berita yang dapatkan dari siswa itu mereka telan mentah-mentah. Lalu yang ketiga, ada menurunnya interaksi sosial secara langsung. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita yang sehari-hari ya. Kalau misalnya kita lagi kumpul, kita pasti akan fokus pada gadget kita masing-masing. Jadi kita berkurang ya interaksi secara langsungnya. Jadi mereka itu ketika kumpul, mereka fokus dengan gadget mereka sendiri-sendiri. Seharusnya ketika kita kumpul, kita harus mengobrol dengan teman kita, yaitu tadi interaksi secara langsung. Lalu, guru dituntut kreatif dalam pembelajaran digital. Kenapa guru dituntut harus kreatif? Karena kalau kita sebagai guru, kita mengajar dengan cara yang monoton, itu menurut saya siswa itu akan kurang tertarik dengan metode pembelajaran kita. Jadi kita harus kreatif, dan guru juga harus belajar tentang teknologi. Lalu yang terakhir, ketimpangan akses internet dan perangkat teknologi. Contoh aktualnya, guru pakai platform daring, Google Classroom, dan Zoom. Mungkin kita sudah makanya waktu zaman COVID-19. Lalu sekolah diterapkan pendidikan karakter lewat etika bermedia sosial. Nah, ini penting teman-teman, beretika media sosial, karena banyak sekali anak-anak zaman sekarang ini menggunakan media sosial mereka untuk saling sindir-nyindir, untuk mengolok satu sama lain. Jadi bermedia sosial itu ada etikanya. Lalu pakai video pembelajaran interaktif untuk menaikkan motivasi peserta didik. Jadi kita harus memakai video pembelajaran yang aktif, yang interaktif ya, untuk menaikkan motivasi mereka. Lalu selanjutnya, orang tua dan guru kerjasama awasi penggunaan gadget peserta didik. Jadi peran orang tua itu juga penting teman-teman untuk anak-anak kita. Jadi kalau di sekolah gurunya ada pelajaran beretika saat bermedia sosial, tetapi di rumah tidak ada pengawasan dari orang tua, itu juga sama saja. Dan presentasi dari saya ucapkan terima kasih.